Mukhtasar Ihya Ulumuddin, apa yang ditanyakan oleh Nabi kepada Jibril. Ya Jibril, man li ummati ba'di? Siapa yang akan menjaga, siapa yang akan mengurus, siapa yang akan mengakomodir umatku setelah aku wafat meninggal dunia? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى في آية أخرى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في آية أخرى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang iktikaf sembari menunggu waktu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah di masjid yang mulia ini. Semoga satu waktu kita pula akan dikumpulkan oleh Allah dalam tempat yang mulia yang bernama syurga, berjumpa kita kelak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai. Semoga selama itulah salawat dan salam kita tercurahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah dengan segala keistimewaan Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan kita semua sebagai umatnya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang merupakan pewarisnya Nabi Muhammad, pewarisnya para anbiya, yang tertera jelas dalam hadisnya al-ulama warathatul anbiya. Yang kita hormati bersama guru kita Abu Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam, BKM, pengurus masjid, jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, mengingat kita sudah berada pada pertengahan bulan Jumadil Akhir. Tradisi dan budaya di Aceh, Jumadil Akhir merupakan bulan maulid yang terakhir bagi masyarakat yang berada di Aceh. Karena di Aceh sudah menjadi budaya melaksanakan peringatan maulid sampai 4 bulan, dan habisnya masuk dalam bulan Rajab akan dilanjutkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pada pertemuan malam ini, sembari menjadi nasihat dan pengingat bagi pribadi saya khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita mentadabbur pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
Malam ini yang kita bacakan adalah kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin atau Mursyidul Amin tentang prosesi wafatnya Nabi Muhammad. Bukan hanya kita bercerita tentang bagaimana proses wafat Nabi, tapi hal yang paling penting adalah disampaikan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah hayyan wa mayyitan. Yang menjadi pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini adalah pembukaan kitab ini pada masalah wafatnya Nabi. Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahawa ketahuilah oleh kalian semua, pada Rasul Muhammad itu memiliki uswatun hasanah. Makna uswatun hasanah dalam tafsir, mayoritas tafsir termasuk tafsir Jalalin, tafsir Safwatut Tafasir, disampaikan qudwah hasanah, ikutan yang baik. Kapan itu? Dalam asumsi kita semua, Bapak sekalian, kita membayangkan bahawa Nabi Muhammad itu memberi teladan hanya pada masa hidupnya. Tetapi malam ini kita dapatkan sebuah kutipan pendapat ulama yang bahwasanya Nabi Muhammad itu uswatun hasanah hayyan wa mayyitan. Dalam kondisi saat beliau hidup, bahkan saat beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan akhlak yang mulia, suri tauladan yang mesti dan wajib kita ikuti semuanya. Pertama sekali kita garis bawahi, kita sepakat, umat Islam yang berKTPkan Islam sepakat bahawa Nabi Muhammad itu sudah wafat dan diwafatkan oleh Allah. Mana dalilnya Ustaz? Dalam surah Al-Anbiya ayat 21 disampaikan, afa immitta fahumul khalidun. Wahai Muhammad, Allah berpesan, afa immitta, andai kata jika engkau wafat dan meninggal dunia Muhammad, fahumul khalidun, adakah mereka yang lainnya daripada dirimu itu akan kekal dalam dunia ini? Kalimat tersebut disusun dengan narasi istifham ingkari. Maknanya sebuah pertanyaan yang tidak perlu kepada jawaban. Ayat tersebut berpesan bahawa kalau bahasa Aceh, medum Nabi Muhammad manteng meninggal, medum Nabi Muhammad manteng gepu wafat li Allah Ta'ala, adakah harapan kita sebagai manusia, lebih-lebih manusia akhir zaman, berharap kita akan kekal dalam dunia? Artinya tidak akan dapat kita bayangkan saat Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, kita tidak akan dicabut nyawa. Maka kesimpulan dari ayat tersebut, yang pertama, Allah mewafatkan Nabi Muhammad. Yang kedua, tidak ada satu manusia pun yang akan kekal dalam dunia hatta sehingga walaupun si pencabut nyawa, yakni malaikat Israel. Jadi ayat ini memberi pesan kepada kita betapa derajatnya Nabi Muhammad itu sangat tinggi. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, sebagaimana yang dipaparkan oleh Abu Manan Blangrun di tempat yang mulia ini pula. Apa yang beliau sampaikan? Nuri, kata Rasul, cahaya dan nurku yang diciptakan oleh Allah yang pertama, walaupun jasadnya Nabi dilahirkan di kemudian hari. Yang selanjutnya, dalam kategori makhluk, baik itu manusia, malaikat, jin, tetumbuhan, binatang, yang paling mulia di antara semuanya adalah Nabi Muhammad, dan itu potong kompas, tidak ada yang lain. Dilakukan seleksi oleh Allah dari jumlah Nabi dan Rasul sekati 2 laksa. Selanjutnya jumlah Rasul 313. Yang berikutnya 25 Nabi yang harus kita imani. Dipilih 5 Nabi sebagai ulul azmi. Yang terakhir hanya 1 dipilih oleh Allah sebagai Nabi penutup dan Nabi yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad. Itu semua kemuliaan Nabi Muhammad yang banyak kita dapatkan dalam kitab-kitab sejarah.
Apa yang ingin disampaikan? Sebegitu istimewa dan mulia Nabi Muhammad. Afa in mitta, engkau Muhammad juga akan meninggal dunia. Fahumul khalidun. Wata Nabi Muhammad yang mulia tersebut meninggal dunia, apakah kita malam ini akan merasa diri kekal dalam dunia? Jawabannya pasti tidak, sekaliber Nabi saja diwafatkan oleh Allah. Yang kedua, referensi dalil bahwa Nabi itu meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang merasakan, yang memiliki nyawa, yang disinggahkan nyawa dalam tubuhnya, pasti mereka akan merasakan kematian. Hatta tidak terkecuali Nabi Muhammad, yakni Nabi kita. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad saat menjelang ajal tiba, datang Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummina Aisyah. Pada waktu itu masuk Ibnu Mas'ud selepas solat subuh. Beliau berkunjung ke rumah Siti Aisyah yang berada di dalam Masjid Nabawi, tempat makbarahnya Nabi sekarang. Apa yang beliau lakukan setiba di sana? Nabi Muhammad fanadhara ilaina. Nabi Muhammad melihat kepada kami, kata Ibnu Mas'ud. Saat Nabi Muhammad melihat kepada kami, yakni sahabat-sahabatnya, apa yang diungkapkan, apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad? Fadama'at ainahu, turun, jatuh air mata Nabi Muhammad, menetes air mata Nabi Muhammad, membayangkan akan meninggalkan mereka. Selanjutnya beliau berkata, summa qala, kemudian Nabi berkata saat beliau meneteskan air matanya, beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, marhaban hayyakumullah, selamat datang, selamatlah, diselamatkan kehidupan kalian oleh Allah. Yang selanjutnya, awakumullahu, kalian semua akan dilindungi oleh Allah. Kalian itu dikhitabkan kepada sahabat dan juga termasuk kepada kita hari ini, Bapak sekalian. Yang selanjutnya, Rasul melanjutkan, nasarakumullah, Allah akan membantu kalian semua. Yang terakhir, pesan yang sering diulang-ulang oleh Nabi, dan ini menjadi uswatun hasanah bagi kita. Apa itu? Usikum bittaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian semua. Golong gerempok sahabat pegahaba dengan tutu yang lain. Golong gerempok sahabat getanyang kiban keadaan drone, ya Rasulullah. Belum sempat sahabat itu mengeluarkan sepatah kata pun, disambut dengan oleh Nabi dan diakhiri dalam kalimat ucapan selamatnya, usikumullah, usikum bittaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kalimat takwanyo urang Siklun Ban Bandung adalah nasihat yang paling banyak diucapkan oleh Nabi dalam setiap khutbahnya. Bahkan terbukti dalam salah satu rukun khutbah, baik itu khutbah Jumat, khutbah Aidil Adha, Aidil Fitri, khutbah-khutbah yang lain, salah satu item rukunnya adalah wasiat bittaqwa. Artinya apa? Nabi sangat memprioritaskan takwa dalam kehidupan kita semua. Dan uronyo ligdanyo pun malamnya harus berbenah diri. Kalau kita belum menjadi pribadi yang takwa, mari kita berjibaku untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Nabi meneruskan, inni lakum minhu nadhirum mubin, aku ini kepada kalian menjadi pembawa kabar ketakutan yang nyata. Apa maknanya? Yang maksiat akan dimasukkan dalam neraka, yang tidak patuh kepada perintah Allah akan diikapkan di yaumil qiyamah. Nadhirum mubin, aku membawa kabar berita tentang orang-orang yang tidak relevan hidupnya dalam mempraktekkan syariat Islam. Nadhirum mubin. Yang selanjutnya, wasiat Nabi berikutnya,
alla ta'lu 'ala Allahi fi ibadihi wa biladihi. Nasihat Nabi kepada Ibnu Mas'ud, dan ini menjadi uswatun hasanah yang perlu kita ikuti. Apa itu? Alla ta'lu 'ala Allahi fi ibadihi. Jangan engkau meninggikan diri, jangan kalian meninggikan diri, meninggikan martabatmu. Untuk apa? Di hadapan Allah, untuk beribadah kepadanya. Jangan sombong kita untuk beribadah kepada Allah. Sisihkan waktu untuk sujud kepada Allah. Jangan hari ini, karena kita merupakan umatnya Nabi Muhammad, hamba Allah, diberikan kekayaan, punya kerja, sehingga kita mencari waktu luang untuk beribadah, bukan meluangkan waktu untuk beribadah. Di sini Nabi sudah berpesan, alla ta'lu lillahi fi ibadihi. Jangan kita meninggikan diri untuk beribadah kepada Allah. Contoh filosofi solat, Bapak Ibu sekalian. Kita solat, misalkan beda begah kurang lain, itu lagi elok. Bukan karena saya ingin dihormati, tidak. Tapi yang namanya kita sudah mengajar di sebuah tempat, memimpin sebuah instansi, pimpinan An-Nahlah, pulang ke Dayak, jumpa dengan santri, dicium tangan. Bukan kita yang menyuruh, tapi mereka memuliakan. Tapi saat sujud, walaupun Ustaz Taufik seorang pimpinan pesantren, saat sujud dalam solat, tempelkan dahimu untuk sujud sejajar dengan tempat alas pijakmu. Biasa lantai itu tempat orang berpijak, kaki itu yang paling hina, yang paling bawah dari urutan tubuh manusia. Siapa yang paling tinggi? Kepala yang dimiliki oleh manusia. Tapi saat solat, sujudkan, rendahkan kepalamu untuk sujud kepada Allah. Mau itu Pak Gusi, mau itu Pak Camat, mau itu wali kota, bupati, gubernur, bahkan sekali berpresiden sekalipun, Nabi Muhammad sekalipun, yang mana api neraka takut kepada tubuhnya, beliau sujud menempelkan dahinya ke tempat beliau berpijak. Maka wasiat yang disampaikan oleh Nabi ini memukul hati kita. Betapa kita hari ini sangat congkak dan sombong berjalan di atas permukaan dunia ini. Sedangkan Nabi berpesan, la ta'lu 'ala Allahi fi ibadihi. Jangan sombong, jangan meninggikan diri di hadapan Allah untuk beribadah kepadanya. Hana musuh nyo tatume bapak-bapak sekalian, nyo karena presiden baik sujud, ataupun karena wali kota, bupati rukuk menteng. Hana artinya apa? Potong kompas sama semuanya. Engkau merupakan hamba Allah, rendahkan kepalamu, ringankan tubuhmu, rendahkan dirimu, tawadukkan dirimu di hadapan Allah untuk beribadah. Contoh lom, doa tanya kan gedepu mandum oleh Allah, gedepu lah Allah. Ata yang hati tanya, yang tak pegah golong tak ucap, Allah pasti tahu. Tapi kenapa dianjurkan untuk berdoa? Keluarkan kalimat-kalimat doamu, keluarkan kalimat-kalimat yang nyaring saat kau sendiri ataupun saat ramai-ramai. Kenapa? Sebagai upaya bentuk tanyo perle ke Allah, bek sombong. Ya Allah gedepu apa yang kamu perle hai li tamu doa. Jangan, rendahkan dirimu di hadapan Allah. Ayat yang lain yang sering kita baca dalam durasi solat 17 rakaat, maka surah Al-Fatihah itu 17 kali kita baca. Apa ayat yang tersirat di dalamnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu Allah, sujud dulu di hadapannya, merengkuh dulu, ibadah dulu kepada Allah, baru kemudian nasta'in, kami minta pertolongan. Maka wasiat Nabi ini kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang sangat padat, yang sangat luas. Artinya jangan kita berlaku sombong, congkak untuk beribadah kepada Allah. Nyo lebih-lebih elok nah orang ibadah tapi kan karena Allah, mengharap pujian, sanjungan dan kebanggaan dari orang-orang lain.
ataupun dalam istilah yang sering kita dengar, ibadah mereka dibungkus dengan sifat riya. Riya dalam beberapa pendapat disampaikan oleh para alim ulama, ar-riya'u syirkul asghar. Riya ini merupakan syirik kecil. Bahkan Ustaz ke syirik kecil karena kita mengambil satu posisi yang seharusnya beribadah ini kepada Allah, tapi kita ganti posisi Allah dengan posisi orang yang kita harap sanjungannya. Oh, nah orang le kahwin perle berkalan le mak tuan, maka mak tuan itu menjadi posisi seperti Allah dalam kehidupan orang yang beribadah dengan riya. Maka hati-hati hari ini, jangan sampai hadir kita ke tempat yang mulia ini setiap malam hanya sekedar untuk dipuji oleh orang, tidak mau merendah di hadapan Allah beribadah kepadanya. Maka wasiat Nabi saat datang Ibnu Mas'ud, jangan tinggikan diri engkau di hadapan Allah untuk beribadah kepadanya. Nabi Muhammad gebi legalitas surga oleh Allah. Halaman berikutnya, terus malaikat Israel merumpuk dengan Nabi gelakai din untuk cabut nyawang Nabi Muhammad gelakai din. Oleh yang gekun lo nyo ke perintah lun li Allah, wahai Nabi Muhammad ya Rasul, untuk lakai din baron. Seandainya hari ini engkau izinkan untuk ku cabut nyawamu, maka aku akan mencabutnya. Andai kata pun engkau tidak mengizinkan, aku akan pulang kembali ke hadirat Allah tanpa membawa nyawamu. Lagenyan gejuk keistimewaan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya beliau dimasukkan dalam surga. Tapi nanti ibadah Nabi rusik lun berbandung, bengkak kaki Nabi. Lagi orang jauh belang kan? Orang-orang yang pergi ke sawah, kakinya nampak daging dalam. Artinya nampak merah daging dalam, pecah-pecah, bengkak. Padahal jaminan surga. Surga kepegot dari nur beliau. Yang selanjutnya seisi dunia ini diciptakan bersumber dari nur beliau. Nabi Muhammad itu manusia yang paling agung, yang paling istimewa, kekasihnya Allah. Allah menanti kehadiran Nabi Muhammad, tapi ibadah Nabi sampai bengkak kakinya. Watte kekalan li Siti Aisyah, ya Rasul, lun kalan drone na ibadah lagi yeun hang bi syurga la Allah. Oleh yang lagi yeun takut ke pertamang dalam neraka. Pakan ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, aku beribadah bukan karena ingin masuk dalam surga, bukan karena takut kepada neraka, tapi beribadah aku kepada Allah karena ingin menampilkan sebagai manifestasi rasa syukurku kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Musoso urang merempok derajat yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada lu, sehingga Nabi tidak pernah merasa sombong untuk beribadah kepada Allah. Yang selanjutnya beliau melanjutkan waqad danal ajal. Ya Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, sungguh sekarang sudah tibalah ajal. Wal munqalabu ila Allah Ta'ala, aku akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ila sidratil muntaha wa ila jannatil ma'wa, dan akan kembali ke dalam surganya Allah. Yang selanjutnya sedang beliau melanjutkan fa'aqri'u ala anfusikum, sampaikan, bacakan kepada diri kalian salam dariku. Gekun bak sahabat-sahabat yang hadir, beliau menyampaikan salam. Yang hadir ataupun yang tidak hadir, sampaikan salamku sebagai salam terakhir kepada kalian semua. Makna dari salam tersebut, doa keselamatan untuk kalian semua, kata Rasul pada ungkapannya. Kalimat yang membuat kita terharu. Nabi melanjutkan, Fa'akri'u ala man dakhala fi dinikum ba'di minni assalama. Sampaikan wahai sahabatku Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lain, salamku kepada orang-orang yang tak masuk fi dinikum, dalam agama kalian, yakni agama Islam. Kapan? Setelah aku wafat meninggal dunia nantinya. Sampaikan salamku kepada mereka semua. Nyoso Pak,
Tanya. Beryakin memang hadisnya untuk tanya. Bahkan Ustaz, kita berKTPkan Islam, kita mengucapkan kalimat syahadah, kita mendapat legalitas Islam tanpa harus mengucapkan kalimat syahadah. Kenapa? Karena orang tua kita kedua-duanya Islam. Secara otomatis dari lahir kita sudah Islam. Artinya apa? Orang yang menganut agama Islam oleh Nabi wafat, dari semenjak Nabi wafat sampai kiamat, semuanya mendapatkan ucapan keselamatan dari Nabi Muhammad. Ini keistimewaan yang luar biasa. Artinya Nabi sudah mendoakan kita 14 abad yang silam. Yang selanjutnya, setelah beliau menyampaikan salam tersebut, turunlah Jibril. Saat itu Jibril datang. Yang pertama, Jibril membawa kabar gembira sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Majalisus Sunniyah. Puatra kepegah bak Nabi. Ya Rasulullah, Allah gejuk sabah keistimewaan ke umat gata ya Muhammad. Apa itu Jibril? Allah terima taubat umat gata situn segala meninggal. Umat lain hana laginya berdawam, beristimrar, bersabar-sabar taubat baru diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi untuk umat kata menyertakedi situn segala meninggal. Istilahnya meninggal umat kata umur 60 tahun, itaubat ba umur 62 tahun, nyan pasti diterima taubat oleh Allah. Tapi Nabi hana gekul Nabi menyasitun ya Jibril baru diterima taubat umat lu, nyan cukup trip Jibril. Lama Jibril untuk umatku. Aku sangat tahu bagaimana kondisi umatku, lebih-lebih umat di akhir zaman. 1 tahun mereka baru diterima taubatnya. Sungguh tidak akan ada umatku yang taubat kepada Allah. Trip Jibril situn. Kiban Muhammad acinilake ba Allah Ta'ala benar dispensasi. Budak Jibril iklam watu merumpak Allah. Ya Allah, Muhammad menyampaikan bahawa 1 tahun baru engkau terima taubat umatnya itu terlalu lama. Jadi bagaimana Jibril? Muhammad mengharapkan dispensasi. Oh, menyamanan Jibril sampaikan kepada Muhammad 1 bulan. Sebulan 1 bulan sebelum umat Muhammad wafat meninggal dunia, maka taubatnya aku terima kalau seandainya mereka taubat. Gekelam oleh Nabi 1 bulan Jibril itu terlalu lama kepada umatku. Kiban Muhammad nelakai bacuta ba Allah. Jibril sampaikan ba Allah, gekun le Allah 3 minggu, usbu' 3 minggu. Dan Jibril sampaikan kepada Muhammad 1 pekan Muhammad, seminggu Muhammad, seminggu 1 pekan itu wahai Jibril 7 hari sangat lama. Taubat yang diberikan untuk umatku baru diterima. Olehnya gekun lo mahan siuro 24 jam. 24 jam juga lama wahai Jibril. Terakhir gejuk keputusan yang tidak ada duanya. Gekun oleh Allah Ta'ala. Nyo dispensasi yang terakhir wahai Jibril. Sampaikan kepada Muhammad. Seandainya ada seorang umat Muhammad bermaksiat, hidup mereka 63 tahun. 63 tahun itu bermaksiat. Hanya tersisa 1 lahzah, 1 waktu, 1 saat, katakanlah 1 jam sebelum mereka meninggal dunia, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, la atubu ilaihi, aku akan menerima taubatnya. Baru Nabi senang. Getepu dumna kapasitas dan kualitas keimanan umat dronenya nepetun male Nabi nelake bak Jibril untuk gejuk legalitas bek siton sampai truk sabah wate sampai 1 waktu kita bertaubat kepada Allah sebelum nyawa sampai di gargarah Allah akan menerimanya. Hebat perjuangan Nabi ke getanyo Pak. Yang selanjutnya kesambung dalam kitab Mursyidul Amin, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, gekun le Nabi Muhammad kepada Jibril saat meninggal dunia, apa yang beliau sampaikan. Kita sering mendengarkan Nabi Muhammad menjelang ajalnya menyebutkan ummati ummati.
Tetapi kalimat yang kita temukan malam ini di kitab Mursyidul Amin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, apa yang ditanyakan oleh Nabi kepada Jibril. Ya Jibril, man li ummati ba'di? Siapa yang akan menjaga? Siapa yang akan mengurus? Siapa yang akan mengakomodir umatku setelah aku wafat meninggal dunia? Itu pertanyaan yang berkali-kali ditanyakan oleh Nabi kepada Jibril. Watenyan dijawab oleh Jibril. Fa'auhallahu ala Jibril, diwahyukan oleh Allah kepada Jibril, an basyir habibi, sampaikan wahai Jibril kepada kekasihku Muhammad, gekeun oleh Allah dalam hadis qudsi. Apa yang beliau sampaikan? Anni, sesungguhnya aku, kata Allah, la akhdhuluhu fi ummati, tidak akan aku campakkan umatnya Muhammad. Jadi Allah gedenga gesambut pertanyaan Muhammad dengan jawaban la akhdhuluhu fi ummati, saya tidak akan mencampakkan umatnya Muhammad. Pertanyaan Nabi Muhammad kiban umat long dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi melalui perantara Jibril, la akhdhuluhu fi ummati, tidak akan aku campakkan umat Muhammad. Kalau mereka yang ingin mengejar hidayah, akan kuberikan hidayah. Mereka yang akan bermuraqabah, insyaallah akan kulindungi mereka dalam koridor agama Islam. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang selalu beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala secara adat, pasti akan mendapatkan husnul khatimah. Yang selanjutnya Jibril melanjutkan, Allah menyuruh aku Muhammad, basyirhu, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad, bi annahu asra'un nasi khurujan minal ardi idza bu'isu. Engkau Muhammad adalah manusia pertama yang dikeluarkan dari perut bumi, dari tempat dari makbarahmu, dari kuburanmu setelah tiupan sangkakala kedua. Engkau adalah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala saat dibangkitkan di padang mahsyar. Nabi tidak tersenyum, Nabi masih menangis walaupun kalimat istimewa disampaikan oleh Jibril, kalimat yang diutarakan oleh Jibril, pesan dari Allah. Selanjutnya gesambung oleh Jibril, disambung kembali oleh Jibril, lagi genek pesengap Nabi, gepesenang Nabi saat Nabi menjelang wafatnya. Yang selanjutnya, wasayyiduhum idza jumi'u, kata Muhammad, engkau Muhammad pimpinan tertinggi, manusia tertinggi, merupakan atasan di antara manusia yang berada di padang mahsyar. Idza jumi'u, saat mereka dikumpulkan dari masa Nabi Allah Adam sampai masa kiamat tiba, Muhammad engkau sayyiduhum, pimpinan mereka. Imata Nabi mentengru, Nabi menteng sedih, Nabi menteng wuh. Yang terakhir disampaikan kalimat terakhir oleh Jibril, pesan dari Allah, wa innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatuk. Yang terakhir Muhammad, Allah menyuruh aku untuk menyampaikan kepadamu, sesungguhnya surga ini diharamkan untuk umat-umat yang lain sebelum umatmu Muhammad melangkahkan kaki masuk dalam surga tersebut. Watenyan imata Nabi itu, wajah Nabi tersenyum. Gekun li Nabi lihat gedengar kalimat Jibril tersebut. Faqala, berkata Nabi, al-an jina wa Jibril qad qarrat aini, katu imatalung Jibril, katenang jiwalun Jibril, kata kadamai keadaan lun Jibril, kamampulun tersenyum Jibril. Kenapa? Karena diberikan jaminan oleh Allah kepada umatnya. Lagi-lagi Nabi Muhammad mengingat kita semua. Man tanya untuk malamnya Pak, ini pertanyaan ke lun, ke diri pribadi lun, puata tanya dumno perjuangan Nabi ke katanya, puatra yang kagetanya pubut terhadap agama yang ditinggalkan oleh Nabi. Adakah kita orang-orang yang bersuara memperjuangkan Islam? Adakah kita orang-orang yang mempraktikkan akhlak Nabi? Adakah kita orang-orang yang mengintegrasikan akhlak Nabi?
Adakah kita orang-orang yang membaca sejarahnya, meneladani Nabi Muhammad, ataukah sebaliknya Nabi Muhammad yang laudip tanya wagada, Nabi Muhammad laudip tanya yang hana, Nabi Muhammad yang teranggap sebagai legenda, sebagai cerita rekayasa, cerita rakyat, uronyo bek ile dan pegah cerita nan Nabi karap tua tu man menyelagenya aci tadeng tawo dari masjid jami ini. Kita pulang ke rumah, berdiri di hadapan cermin, taluh dro tu takalan wajah dari o sampai truk wagi takun bak tubuh nyawa tubuh yang pernah gelake oleh Nabi untuk tamang dalam surga, nyawa tubuh yang pernah gelake oleh Nabi untuk baik geti dalam neraka, nyawa tubuh yang pernah gepetruk salim oleh Nabi, yang pernah gelake bergeterimang taubat walaupun kena meninggal, uronyo tadang taluk bak kaca rusik lun takun bak ati dro masing-masing long malai menyetekedi merempok dengan Nabi di kemudian hari. Saya belum berbuat untuk agamanya. Yang punya harta singgahkan harta ke masjid, yang punya harta singgahkan harta ke tempat anak yatim, yang punya harta investasikan untuk akhirat, yang punya ilmu berikan kepada orang yang awam. Jangan hanya sebatas materi, baru tatim ja iundang le urang benapang. Jangan sampai seperti itu, karena Nabi memperjuangkan Islam tanpa mengenal ruang dan waktu. Mia gelake jawaban li Nabi hana tengah jawab ulunnya urusi ulun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Harapan lun Bandung nyo permintaan untuk pribadi lun, mari tawo dari hino lagi tanyo taluh dro dumna kah layak tidak kita untuk berjumpa dengan Nabi dan berikrar long ya Rasulullah adalah urang yang ikut jejak dro yang praktek akhlak drone, yang sayang ke agama drone, beta terjudkan lagi nyan dua orang tu urung siklun dengan praktek-praktek yang kita lakukan dalam dunia ini. Mudah-mudahan Bandung kita nyoba bergebi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Satu waktu kita akan berjumpa dengan Nabi dalam surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Waktulah yang membatasi kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.